Prabowo perintahkan Bahlil izinkan lagi pengecer jual LPG 3 kg. Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Kementerian ESDM yang dipimpin Menteri Bahlil Lahadalia agar mengizinkan kembali pengecer menjual LPG 3 kg. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad kepada wartawan menanggapi meluasnya keluhan masyarakat membeli LPG 3 kg beberapa hari ini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, tanggal 4 Februari tahun 2025. Dasko menyebut hal itu berdasarkan komunikasi dengan Presiden Prabowo. Setelah komunikasi dengan Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada SDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, kata Dasko. Dasko menyebut kebijakan menjual LPG 3 kg hanya melalui pangkalan. Sebenarnya untuk membenahi harga di pengecer agar tidak mahal. Nantinya, pengecer LPG akan menjadi sub pangkalan, dengan aturan agar harga LPG 3 kg tidak mahal. Pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan sehingga dengan aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga supaya tidak mahal di masyarakat, ujar Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu. Jadi pengecer yang akan menjadi sub pangkalan ini akan ditentukan juga harganya sehingga harga di masyarakat itu tidak mahal, imbuhnya. Diketahui, pemerintah melarang pengecer menjual LPG 3 kg per tanggal 1 Februari tahun 2025. Kini LPG 3 kg hanya dijual melalui pangkalan. Akibat kebijakan ini, sejumlah warga di beberapa lokasi di Jakarta mengalami antrean panjang demi mendapatkan LPG 3 kg di pangkalan resmi. Lansia meninggal dunia diduga kelelahan usai mengantre LPG 3 kilo. Seorang lansia bernama Yoni, 62, warga kawasan Jalan Beringin, Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan meninggal dunia usai mengantre gas ukuran 3 kg, Senin, tanggal 3 Februari tahun 2025. Warga bernama Rohaya mengatakan Yoni sempat mengantre gas LPG sekitar 500 meter dekat rumahnya. Kejadian bermula ketika Yoni terlihat sedang membawa 2 tabung gas kosong pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pagi masih ketemu saya di depan. Saya tanya mau kemana. Dia bilang mau ngantre gas bawa tabung gas 2 masih kosong tapi disuruh pulang lagi suruh pakai KTP, kata Rohaya kerabat Yoni di Pamulang, Tangerang Selatan, Senin, tanggal 3 Februari tahun 2025. Saat itu, Rohaya mengatakan bahwa Yoni mengaku ingin mengantre gas, namun diminta pulang karena pembelian gas bersubsidi hanya bisa menggunakan kartu tanda penduduk, KTP. Korban kembali ke rumah untuk menyelesaikan urusan, termasuk membayar sayuran yang dibeli. Tak lama kemudian, korban berangkat kembali untuk membeli gas dan beristirahat sejenak di laundry dekat pangkalan gas. Sampai akhirnya, dijemputlah sama menantunya pas sampai di rumah langsung pingsan dia sudah bawa tabung gas dapet, kata Rohaya. Setibanya di rumah, Rohaya mengatakan, Yoni pingsan usai berhasil mendapatkan gas berwarna hijau itu. Yoni langsung dilarikan ke rumah sakit Permata. Namun sayangnya, setibanya di rumah sakit, korban dinyatakan telah meninggal dunia. Dia ngomong, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus saya ajak ngomong udah, nggak nyaut, menjawab. Saya minumin aja sudah tidak mau. Langsung dibawa ke rumah sakit Permata. Sampai di sana sudah tidak ada, sudah meninggal dunia, pungkasnya. Sebagai informasi, bagi masyarakat Tangerang Selatan, saat ini pembelian gas bersubsidi hanya dapat dilakukan di pangkalan gas yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan ini diberlakukan untuk mengontrol distribusi gas subsidi agar tepat sasaran dan mengurangi potensi penyalahgunaan yang bisa merugikan warga yang berhak. Antrean ricuh. Ratusan warga yang mengantre untuk mendapatkan gas LPG 3 kg di Toko Triwijaya, kawasan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Senin, tanggal 3 Februari tahun 2025. Di agen tersebut terlibat kericuhan akibat antrean yang berantakan, sampai akhirnya berwenang mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan menunggu giliran sesuai prosedur yang ada. Ngantre dong, ngantre,
Kasihan yang udah datang dari pagi, ujar warga sambil berteriak. Pondok Aren, Tangerang Selatan, Senin, tanggal 3 Februari tahun 2025. Warga nampak menunggu dan mengantre meskipun gas hijau itu belum terlihat datang ke agen tersebut. Antrean panjang ini terjadi akibat masyarakat tak bisa lagi membeli gas LPG bersubsidi di warung-warung terdekat. Warga mengaku khawatir pasokan gas akan habis, sehingga mereka memilih datang lebih awal untuk mendapatkan jatah. Sampai akhirnya tumpukan gas yang dibawa dengan truk berwarna merah. Warga pun bersorak riuh seolah lega karena usaha mengantrenya tak sia-sia. Warga yang sejak pagi sudah berdatangan, tak ragu untuk berteriak-teriak mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap kelangkaan gas LPG yang terjadi belakangan ini. Pedagang gas 3 kg eceran bisa daftar jadi pangkalan pemerintah akan menerapkan kebijakan baru terkait penjualan LPG 3 kg mulai tanggal 1 Februari tahun 2025. Dalam kebijakan ini, pengecer yang ingin terus menjual LPG subsidi wajib mendaftar sebagai pangkalan atau subpenyalur resmi Pertamina. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, (ESDM), Yuliot Tanjung, menegaskan bahwa pengecer harus memenuhi syarat administrasi agar dapat beroperasi sebagai pangkalan resmi LPG 3 kg. Jadi, pengecer kita jadikan pangkalan. Mereka harus mendaftarkan nomor induk perusahaan terlebih dulu, ujar Yuliot di Jakarta, Jumat, tanggal 31 Januari tahun 2025. Alasan pemerintah larang pengecer jual gas LPG 3 kg. Diketahui, pemerintah memberlakukan larangan bagi pengecer, termasuk warung, untuk menjual gas LPG 3 kg mulai tanggal 1 Februari tahun 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan subsidi pemerintah tepat sasaran. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengatakan LPG 3 kg atau Liquefied Petroleum Gas, LPG 3 kg merupakan barang bersubsidi dari pemerintah. Oleh sebab itu, distribusinya perlu diatur agar tepat sasaran. Semua memang harus kami rapikan ya. LPG 3 kg ini kan ada subsidi di situ dari pemerintah, katanya, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, tanggal 1 Februari tahun 2025. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, (ESDM), Bahlil Lahadalia, turut memberikan penjelasan mengenai kebijakan gas LPG 3 kg. Menurutnya, pemerintah sedang memperbaiki tata kelola penyediaan LPG 3 kg. Hal itu, kata Bahlil, untuk mencegah adanya oknum pengecer yang menaikkan harga LPG 3 kg. Bahlil pun membantah terjadi kelangkaan LPG 3 kg. Oh gini, kalau dibilang LPG langka, enggak. LPG itu tetap semua ada, tapi sekarang lagi ditata kelolanya diatur, agar tidak boleh ada oknum yang menaikkan harga LPG 3 kg, ucap Bahlil saat ditemui di Bogor, Jawa Barat, Sabtu. Terkait pengecer yang tak boleh jualan LPG, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Yuliot Tanjung, menjelaskan aturannya. Yuliot membeberkan, pengecer yang ingin menjual LPG bersubsidi harus terdaftar sebagai pangkalan atau subpenyalur resmi dari Pertamina. Nantinya, pengecer yang berminat menjadi pangkalan dapat mendaftar melalui sistem online single submission, OSS, untuk memperoleh nomor induk berusaha, NIB. Sistem OSS terintegrasi dengan data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri. Sehingga, setelah kebijakan ini diterapkan, distribusi LPG 3 kg akan dilakukan langsung dari pangkalan ke konsumen.